Debat perdana calon presiden dan wakil presiden akan digelar Selasa 12 Desember 2023. Pihak Komisi Pemilihan Umum terus mempersiapkan panggung debat capres dan cawapres yang mengusung tema Town Hall. Panggung yang berbentuk lingkaran berkapasitas kurang lebih 800 orang sudah disiapkan. Tema yang akan dibahas mengenai hukum, HAM, dan korupsi. Komisi Pemilihan Umum juga sudah mengumumkan nama 11 panelis dan tema debat yang akan diangkat besok. Ke-11 panelis tersebut sudah menjalani proses karantina dan diminta untuk meneken fakta integritas demi menjaga kerahasiaan soal. Debat perdana besok merupakan debat calon presiden, sehingga porsi berbicara akan diberikan kepada ketiga calon presiden. Sementara cawapres bisa mendampingi pasangan capresnya dan keduanya diperbolehkan untuk berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan debat. Bagaimana persiapan KPU menjelang debat capres besok? Kita akan tanyakan kepada reporter TV One Rizka Salsabila. Selamat siang Rizka, bagaimana persiapan KPU menggelar debat capres besok? Iya Putri dan juga pemirsa TV One, pada 12 Desember 2023 tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ini KPU akan menyelenggarakan debat perdana dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Untuk persiapannya, panggungnya ini masih dalam proses persiapan dan juga KPU dijadwalkan pada jam 3 sore ini akan menggelar konferensi pers mengenai debat yang akan berlangsung pada besok hari ini. Dan perlu diketahui pemirsa dan juga Putri di studio bahwa panggung yang akan diselenggarakan debat ini memiliki tema town hall dan masih dipersiapkan dan kemudian memiliki bentuk lingkaran dan memiliki kapasitas sekitar 800 orang. Namun meskipun begitu masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini hanya diperbolehkan membawa 75 orang dari masing-masing timnya. Dan sebelumnya KPU juga telah mengumumkan 11 panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada calon presiden, yang mana panelis tersebut juga telah menjalani proses karantina dan juga diminta untuk menekan fakta integritas. Kemudian KPU juga sebelumnya juga telah mengumumkan tema debat yang akan berlangsung pada besok, yaitu tentang hukum, HAM, penguatan demokrasi, dan lainnya. Selain itu, debat perdana besok ini merupakan debat calon presiden, sehingga porsi berbicara akan diberikan kepada 3 calon presiden yang akan hadir. Namun calon wakil presiden juga bisa mendampingi capresnya dan keduanya diperbolehkan untuk berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan debat yang akan ditanyakan. Dan mayoritas yang akan hadir ini merupakan akademisi yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan juga KPU hingga saat ini masih melakukan persiapan, dan kira-kira dari pengamatan tim kami ini sekitar sudah 85% yang sudah disiapkan dan panggungnya juga sudah disiapkan. Begitu Putri, kembali ke studio. Baik, Siska, kemudian apakah KPU sudah memberikan informasi berapa lama durasi debat yang akan digelar nanti? Ya, Putri dan juga pemirsa, hingga saat ini kami juga belum menerima atau memiliki informasi mengenai durasi debatnya. Namun kemungkinan tentang durasi debat tersebut akan dibicarakan atau akan diumumkan oleh KPU pada konferensi pers yang akan dilaksanakan yang dijadwalkan pada pukul 3 pada hari ini. Baik, untuk ke-11 panelis ini, Kembali ke studio, latar belakangnya dari mana saja, Rizka? Ya, berdasarkan informasi yang kami ketahui, panelis ini merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Begitu Putri. Baik, kemudian untuk nanti skema pengamanannya sendiri, apa yang sudah dipersiapkan hingga saat ini? Iya, Putri, kembali kami
beritakan bahwa kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana pengamanan dan juga bagaimana atau durasi debat ini yang akan berlangsung pada besok hari ini. Namun kemungkinan hal itu mungkin akan disebutkan atau diumumkan pada konferensi pers yang akan dilaksanakan pada hari ini dan dijadwalkan pada pukul 3 sore hari waktu Indonesia Barat. Begitu, Baik, Putri. terima kasih Ariska Salsabila melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang debat perdana 12 Desember mendatang. Masing-masing capres sudah siap untuk berlaga. Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan persiapan jelang debat perdana 12 Desember mendatang. Masing-masing capres terus mempersiapkan diri untuk dapat unggul dalam debat perdana yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga kerukunan warga. Pak Anies khususnya ya pernah menjadi gubernur di DKI sehingga punya pengalaman real tentang hal-hal tersebut. Bicara hukum, bicara HAM. Ya, sehingga akan mudah kita mempersiapkan ya. Karena di Jakarta seperti kita tahu Pak Anies membuat lembaga pencegahan korupsi ya KPK Ibu Kota. Dan kemudian lembaga ini ketika dibentuk memang banyak kritik ya, katanya TGUPP nggak berguna dan sebagainya. Tapi pada ya, banyak buzzer. Nah ternyata pada akhir periode itu bisa menyelamatkan uang negara hingga 3 triliun. Ya, sehingga itu bisa membuktikan bahwa memang upaya pencegahan korupsi di DKI ya zaman Pak Anies itu memang efektif. Ya, dan kemudian juga Pak Anies di tata pemerintahan juga membuat smart city, kota yang cerdas. Jadi mulai dari budgeting, kemudian reporting, kemudian sampai pengadaan, itu semua elektronik dan cashless. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi sehingga akan mudah kan kalau melalui transfer itu untuk nge-track ya gitu. Nah, itu konsep-konsep ini akan dibawa untuk nanti bila mana dipercaya dan dipilih begitu khususnya ya. untuk yang hukum, kita menyadari bahwa saat ini banyak sekali orang tuh yang takut bicara. Nah, sehingga Pak Anies ingin memastikan bahwa jika beliau dan Pak Muhaimin ini nanti diberi amanah, maka tidak ada seorang pun yang akan dipenjara hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Format debat sebelumnya sudah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum dengan perwakilan dari masing-masing capres dan juga cawapres. Dengan rincian debat capres berlangsung 3 kali dan debat cawapres dilaksanakan sebanyak 2 kali. Soal hukum sebenarnya kita sekarang sudah dalam posisi yang on the track sebagai bangsa. Kita baru saja menyelesaikan 2 regulasi penting. Yang pertama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di situ ada 2 hal penting. Ya. KUHP itu pertama dianutnya azas dualistik. Jadi pembuktian pidana, terutama dalam ujaran itu haruslah mengacu kepada mens rea, ada sikap batin. Jadi seperti disampaikan Ibu Tata tadi, kalau KUHP ini mulai berlaku 2025 kalau nggak salah, ya kan 3 tahun sejak kami sahkan kemarin, maka tidak ada lagi orang yang dipidana penjara hanya karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur redaksi pasal. Mendengar misalnya ada pihak yang ingin mengamandemen Undang-Undang ITE. Itu kan sudah kita ketok 2 minggu yang lalu, di mana 2 pasal yang paling kita anggap bahaya, pasal 27 pencemaran nama baik direduksi lagi menjadi di bawah menjadi 2 tahun ancaman pidananya, dan pasal 28 itu kan ada ketentuan SARA, menyebarkan kebencian yang menyebarkan informasi yang mengakibatkan timbulnya kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir inilah yang jadi momok yang menjebak banyak sekali orang.
Pada debat tersebut, masing-masing paslon akan memaparkan gagasan berupa visi dan misi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kaitan dengan restoratif justice, ya. Restoratif justice ini kalau kita lihat sejarah, ini bukan barang baru, ya. Zamannya Hammurabi sudah ada. Yeah. Nah, kalau andai kata ke depan, ini saya kira yang sebenarnya menurut hemat kami, ini sesuatu yang patut kita kedepankan, restoratif justice ini. Mungkin ini nanti bisa dikaitkan kalau Habib tadi mengatakan kita sudah punya KUHP, KUHP kita kan masih belum ada. Ya. Nah ini yang saya kira yang juga harus menjadi concern kita semua. Yang kedua concern soal pemberantasan korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi ini saya kira ya sepatutnya tidak hanya kita lakukan dengan hanya gimmick dan pemberitaan yang luar biasa. Tetapi adalah proses penyelesaiannya yang adil. Tim TV One mengabarkan. Menjelang pelaksanaan debat Capres, hasil survei terbaru menunjukkan kuatnya dominasi salah satu pasangan calon. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Menjelang pelaksanaan debat Capres, hasil survei terbaru menunjukkan kuatnya dominasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei terbaru yang dirilis hari ini oleh lembaga survei Poltreking menunjukkan pasangan nomor urut 2 mendapat dukungan hingga 45,2%. Selanjutnya di tempat kedua adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan dukungan sebesar 27,3%. Sementara di tempat ketiga, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan dukungan sebesar 23,1%. Keunggulan telak pasangan Prabowo Gibran juga tampak dari hasil survei LSI Denny JA yang dirilis hari ini. LSI Denny JA mencatat dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran mencapai 42,9%. Selanjutnya dalam survei yang dilakukan pada periode 20 November hingga 3 Desember ini menunjukkan perolehan pasangan Anies Muhaimin bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Mahfud dengan dukungan masing-masing 24,0% dan 24,9%. Terutama dari Koalisi Indonesia Maju. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hasil survei terbaru, sudah ada rekan kami Leo Chandra langsung dari lokasi rilis survei LSI Denny JA. Silakan Leo. Ya, selamat sore Putri dan juga pemirsa. Baru saja lingkaran survei Indonesia Denny JA baru saja merilis hasil survei untuk Capres dan juga Cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Di mana survei ini sudah digelar pada 20 November kemarin hingga tanggal 3 Desember 2023 dan ada sebanyak 1.200 koresponden yang di mana ini dipilih secara acak ataupun dilakukan multi-stage random sampling. Dan metode survei yang digunakan dengan melakukan wawancara tatap wajah serta menggunakan kuesioner, dan ini mendapatkan kepercayaan sebanyak 95% serta ini mengalami error margin itu ada sebanyak kurang lebih 2,9%, dan juga ini dilengkapi dengan riset kualitatif. Kemudian untuk elektabilitas pertama itu ditempati oleh pasangan Capres dan juga Cawapres yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kemudian diikuti oleh pasangan Capres dan juga Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan yang terakhir disusul oleh pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Di mana untuk persentase sendiri Prabowo Gibran itu mendapatkan 42,9%, kemudian diikuti oleh Ganjar Mahfud itu sebanyak 24,9%, dan yang terakhir Anies Baswedan dan juga Cak Imin ini menempati 24%. Dan dalam hal ini pasangan dari Capres dan juga Cawapres Prabowo Gibran itu unggul telak sebanyak 18
16%. Dan ada sebanyak 7,7% yang tidak memberikan pilihan atau yang tidak menjawab, serta juga yang suara tidak sah itu ada sebanyak 0,5%. Serta saat ini memang diketahui bahwasannya para koresponden yang terpilih ini akan mendapatkan atau diberikan pertanyaan terkait dengan 3 kandidat capres dan juga cawapres. Kemudian mereka akan diberikan contoh surat pemilihan di mana nanti koresponden yang terpilih ini akan memilih ketiga pasangan capres dan juga cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Dan jika nantinya di putaran kedua Prabowo Gibran ini sudah unggul dibanding dengan pasangan Anies Baswedan kemudian Cak Imin disusul dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini menepati sebanyak 20%. Dan adapun kesimpulan dari hari ini bahwasannya memang Prabowo Gibran itu di ambang kemenangan yang sudah mencapai 18% dibanding dengan kedua pasangan lainnya. Kemudian jikapun nantinya ini akan kita lihat lagi bahwasannya memang akan terus menanjak di mana memang sebelumnya juga suara dari pemilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mengalami penurunan dengan adanya isu blunder yang dilakukan, kemudian ini menyerang Jokowi terkait dengan memang menyerang isu Presiden Jokowi maksud saya terkait dengan isu dinasti politik, kemudian ada demokrasi mendung, ada neo orde baru yang dilakukan sejak Oktober hingga November 2023 yang lalu, di mana ini mengakibatkan pemilih suara yang mendukung Presiden Joko Widodo atau Projo ini memilih pasangan capres dan juga cawapres lainnya seperti Anies Baswedan kemudian Cak Imin, kemudian ada Prabowo dan juga Gibran. Serta jika pun nanti kita lihat bahwasannya selisih Ganjar dan juga Anies ini akan terus mengecil dan ini sudah mencapai di bawah 1%. Serta nantinya jika tidak ada perubahan strategi untuk menyerang Jokowi, maka bisa dilihat bahwasannya pasangan Ganjar Mahfud ini dapat dikalahkan oleh pasangan Anies dan juga Cak Imin serta dapat tersingkir dari putaran pertama. Selanjutnya Pilpres ini berlangsung dalam satu putaran dalam 2 bulan ini, di mana pasangan dari Prabowo dan juga Gibran ini harus mendapatkan suara tambahan sebanyak 7,2%. Begitu Putri, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Leo Chandra melaporkan soal hasil survei Capres-Cawapres 2024 dari LSI DNIJA. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, dari Direktur Eksekutif Poltreking juga akan merilis hasil survei dari Capres-Cawapres 2024 yang terbaru berikut ini. Pertama, kalau kita perhatikan ini adalah masih tunggal Prabowo Subianto di angka 46,1%, kemudian Ganjar Pranowo 27,6%, Anies Baswedan 24,4%, dan semakin mengecil yang tidak tahu tidak jawabnya. Kalau kita perhatikan trennya, kita bisa lihat tren tunggal ini pada Prabowo Subianto itu mengalami tren naik yang cukup konstan ya, tapi kita lihat sebelumnya sempat dinamikanya kalau kita bentangkan trennya sempat di bulan April ya ada cross dengan elektabilitas Ganjar Pranowo karena sebelum April 2023 itu Ganjar selalu di nomor 1. Tapi setelah April, Juli, September, November, Desember terekam dalam survei ini Prabowo sudah di atas Ganjar Pranowo. Kalau kita perhatikan Ganjar Pranowo itu trennya mulai dari bulan September, kemudian November dan Desember itu trennya mulai turun meskipun setelah April ke September itu trennya naik, tapi sekarang turun. Jadi seperti kurva bentuknya. Sementara pada Anies Baswedan ini ada tren kenaikan di bulan Juli menuju September, September ke November. Tapi November ke Desember ini kita menemukan trennya relatif stagnan. Ada kecenderungan turun tapi di dalam margin of error, jadi bisa dibaca sebagai stagnan atau stabil dalam diksi yang lebih optimis tentunya. Nah, ini adalah pasangan. Ini yang paling penting karena di kertas suara adalah berpasangan. Kalau yang tadi kita hanya mendeteksi dari sisi pemilih capres tunggal. Nah, kalau berpasangan angkanya adalah elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 45,2%, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD 27,3%, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 23,1%. Kemudian undecided-nya tinggal 4,4%. Ya, tidak terlalu bergerak dibandingkan yang
pemilu rilis survei kita sebulan yang lalu. Nah, bagaimana trennya dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya? Ini gambarannya, dan garis-garis putus-putus itu adalah masih bertunggal, kemudian yang sudah garis di survei 3 survei terakhir itu sudah berpasangan. Nah, kalau kita perhatikan pada pasangan Prabowo Gibran sejak dideklarasikan, kemudian sejak survei kita September, November sampai Desember itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, kenaikan yang 9% dari September ke November, kemudian November ke Desember itu kenaikannya sekitar 5%. Kabar Pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Akhir pekan kemarin, para capres menjalani agenda berbeda. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menggelar kampanye terbuka di Indramayu, Jawa Barat. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri acara konvensi Indonesia dengan tema Waktu Indonesia Maju. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui puluhan nelayan di rumahnya. Calon Presiden nomor urut 1 menggelar kampanye terbuka di Kabupaten Indramayu. Dalam kampanye kali ini, Anies juga bersilaturahmi dengan santri serta ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Kedatangan Anies di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan Indramayu disambut antusias oleh ribuan warga Pantura dan simpatisan serta kader Partai Koalisi Perubahan. Dalam orasinya, Anies mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Indramayu, untuk memilih pasangan Amin pada Pilpres mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyempatkan diri bersolawat bersama para santri dan warga yang hadir dalam kampanye. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari Minggu kemarin menghadiri acara konvensi Indonesia dengan tema Waktu Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Acara ini merupakan pertemuan akbar dengan para relawan maupun pendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Turut hadir dalam acara ini Cawapres Gibran Rakabuming Raka serta elit partai dari Koalisi Indonesia Maju. Selain diisi dengan berbagai hiburan, kegiatan konvensi juga diisi dengan orasi politik dari Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan nelayan di kediamannya Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ini berasal dari Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sejumlah persoalan disampaikan para nelayan kepada Ganjar, mulai dari zonasi melaut, kemudian perizinan kapal, hingga stok solar bersubsidi untuk nelayan. Ganjar sendiri mengapresiasi dan menyambut baik aspirasi para nelayan. Tim TV One mengabarkan. Anies Baswedan hadiri dialog calon presiden bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 ini hadir dalam dialog ekonomi bersama Apindo. Dalam dialog ini dibahas visi besar Apindo yang ingin menunjukkan iklim usaha yang semakin kondusif yang menjadi momentum fundamental dalam dunia ekonomi. Nantinya akan terpapar atau terdapat dialog dan masukan bagi kepemimpinan nasional dalam menentukan arah ekonomi yang lebih maju. Terlebih terdapat tantangan besar ekonomi negara pasca pandemi COVID-19. Anies hadir pada pukul 10 tanpa didampingi calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Keempat di dunia dan moral kami, Pak, para pengusaha, adalah untuk yang bisa menyokong tujuan tersebut. Ini tugas. Calon presiden dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Jakarta hari ini. Pada hari ke-14 masa kampanye ini, Ganjar Pranowo menghadiri peluncuran toko merchandise Ganjar Mahfud di FX Sudirman, Jakarta pukul 11 pagi tadi. Pada kesempatan itu juga Ganjar bertemu dengan para pendukungnya di mal tersebut. Setelah itu Ganjar dijadwalkan akan menghadiri dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Makan siang pakai kotak-kotak. Calon wakil presiden dari nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanye di Jakarta Senin ini. Gibran menjalani kampanye hari ini dengan belusukan ke Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta. Dalam kesempatan itu Gibran juga berdialog dengan warga dan pedagang pasar. Rata-rata pedagang yang ditemui Gibran mengeluhkan harga komoditas yang naik menjelang akhir tahun.
Di luar gedung Pasar Rumput, Gibran mendengarkan keluhan pedagang tentang harga beras yang juga naik beberapa pekan terakhir. Gibran menampung semua masukan dari pedagang tersebut. Ya, untuk mengetahui seperti apa agenda Capres hari ini sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo. Selamat siang Yohanes, seperti apa informasi terbaru atau seperti apa agenda 3 Capres hari ini? Baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini tim kami berada di Menara Bank Mega yang ada di Tendean, Jakarta Selatan, tempat berlangsungnya dialog antara pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dengan 3 calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana dalam dialog ini memang benar sekali seperti paket berita yang sebelumnya Anda dengarkan, memang dalam dialog tadi didiskusikan berbagai arah maupun juga roadmap atau peta dari pemetaan yang sudah disusun oleh APindo terkait rencana-rencana strategis yang akan disodorkan kepada siapapun presiden yang akan terpilih pada pemilu 2024 mendatang. Dan yang pertama tadi ialah Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang hadir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Anies yang datang seorang diri, ia memaparkan beberapa rencana strategisnya terkait pengembangan di bidang ataupun di sektor investasi dan juga pengusaha di Indonesia. Di mana dalam pemaparannya Anies menyampaikan bahwa untuk tugas utama seorang pemimpin ialah yang pertama adalah untuk mengambil keputusan. Lantas bagaimana cara mengambil keputusan? Anies menyampaikan bahwa untuk mengambil keputusan ia perlu mementingkan 4 hal, yaitu fairness atau keadilan, kemudian ada interest atau kepentingan, ketiga ada objektivitas, dan yang keempat ada frekuensi pengambilan keputusan. Lalu kemudian juga ada beberapa hal yang disampaikan terkait rencana strategis Anies sendiri, diantaranya ialah menggunakan 2 dimensi dalam sektor pertanian dan kesehatan, serta dimensi teritorial untuk mengembangkan ekonomi Indonesia termasuk dengan investasi pada bidang pengusaha di Indonesia. Lalu kemudian juga untuk itu Anies menyampaikan untuk mencapai hal tersebut maka perlu ada pengembangan sumber daya manusia dan juga pembukaan bidang ketenaga kerjaan yang semuanya bertujuan untuk menciptakan industri yang kondusif. Lalu sementara itu untuk pemaparan kedua dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sedang berlangsung pada sekitar sejak pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Ganjar menyampaikan bahwa untuk sejauh ini yang Ganjar sampaikan ialah materi utamanya mengarah pada pengembangan ekonomi untuk tumbuh hingga angka 7%. Bagaimana caranya? Ganjar menyatakan bahwa ada 2 hal yang perlu dikuasai ataupun juga dikembangkan lebih dulu sebagai fundamental bagi Indonesia. 2 hal tersebut ialah pengembangan digital ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia. Lantas beberapa saja poinnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Ganjar Pranowo pada sesi dialog pada hari ini. Dan untuk Prabowo Subianto akan terjadwal pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Sementara demikian, Putri. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Prabowo Subianto dan Mahfud MD hari ini hadir di rapat kabinet di Istana Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini ada reporter Fahada Indi di Istana. Selamat siang Fahada Indi. Seperti apa rapat kabinet di Istana? Ya, selamat siang juga Putri Windasari dan juga pemirsa. Rapat Kabinet Paripurna yang digelar oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri di Kabinet Indonesia Maju ini baru saja selesai, di mana rapat sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami pun memantau ada calon presiden maupun calon wakil presiden Republik Indonesia yang masih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju turut hadir pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar oleh Presiden pada siang hari tadi. Kami melihat yang pertama adalah yang juga merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan sekaligus calon Presiden RI dari nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto, yang mana Prabowo hadir dalam sidang paripurna bersama dengan para menteri lainnya, di mana hari ini juga selain agenda pada pukul 14 di Istana Negara Jakarta, calon Presiden Prabowo Subianto juga diundang oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo untuk hadir dalam
dialog pengusaha dengan calon Presiden Republik Indonesia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam tadi. Selain calon Presiden nomor urut 2, calon Presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan juga turut diundang dalam agenda Apindo tersebut pada pukul 14, pada pukul 10 dan juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selain Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Putri, kami juga melihat adanya calon Wakil Presiden nomor urut 3 yakni Mahfud MD yang juga merupakan Menko Polhukam RI yang juga hadir dalam sidang Kabinet Paripurna bersama dengan Presiden Joko Widodo, di mana sidang ini membahas mengenai persiapan Natal tahun 2023 dan juga persiapan Tahun Baru 2024 serta kondisi ekonomi terkini dan juga evaluasi program dan kegiatan di tahun 2023. Sementara itu Putri, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Fada Indi melaporkan langsung dari Istana Negara. Pemirsa, berbagai upaya terus dilakukan para pendukung masing-masing kandidat Capres. Selain melakukan deklarasi, aksi sosial juga kian gencar dilakukan untuk meraih dukungan pemilih. Forum Komunikasi Antar Jaringan Relawan Anies Baswedan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar apel siaga tim 100 Badan Koordinasi Saksi Bakorsi. Selain dihadiri para relawan yang tergabung dalam Bakorsi Kota Tasikmalaya, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bakorsi Jawa Barat dan perwakilan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ketua Bakorsi Kota Tasikmalaya, Dede Sudrajat, mengatakan ratusan anggota Bakorsi yang telah mengikuti apel siaga ini akan bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum, terutama mengawal suara dan memenangkan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ratusan warga Kabupaten Mojokerto melakukan deklarasi relawan pendukung Prabowo Gibran di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Dalam deklarasinya, relawan Prabowo 1 atau Prabu 1 Kabupaten Mojokerto siap memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang dengan target 1 putaran. Deklarasi ini bermula dari salah satu mantan Kades Suhartono yang memiliki rasa kecintanya dan selalu setia terhadap Prabowo. Kades Suhartono bahkan pernah dipenjara saat mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Sekarang mantan Kades ini menjadi ketua relawan Prabu 1 Kabupaten Mojokerto. Wanita nelayan sadulur Ganjar Mahfud Palabuhan Ratu memberikan bantuan usaha menengah dan usaha mikro kepada para istri nelayan di Sukabumi, Jawa Barat. Wanita nelayan Ganjar ini memberikan bantuan UMKM abon yang produksinya sudah ke luar negeri. Rumah produksi abon yang berada di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ini menggunakan ikan pilihan yang dikelola oleh para istri nelayan dan rumah produksi abon ikan dan kecap ikan Mulus Delima. Bantuan diberikan secara simbolis kepada pemilik UMKM abon Mulus Delima. Tim TV One mengabarkan. Saling sindir terjadi antar calon presiden menjelang pemilihan Capres-Cawapres 2024. Kali ini joget yang kerap dilakukan Prabowo Subianto disindir Capres Anies Baswedan yang seharusnya mengutamakan gagasan. Suhu politik di Indonesia semakin memanas. Memasuki pekan kedua kampanye Pilpres 2024, mulai muncul aksi saling sindir antar paslon. Yang terbaru, sindiran antar paslon diungkap Anies Baswedan saat di acara diskusi bersama mahasiswa di Lampung beberapa waktu lalu. Capres nomor urut 1 ini menolak tantangan untuk berjoget di tengah acara diskusi bersama mahasiswa. Ia berdalih jika memiliki gagasan tak perlu berjoget. Jawaban Anies ini seolah menyindir Capres Prabowo Subianto yang cukup sering berjoget saat berbincang dengan publik. Gimik politik Prabowo Subianto yang berjoget dan mendapat julukan gemoy mulai menuai sorotan publik, tak terkecuali dari kalangan anak muda. Tak hanya respon positif, pendekatan politik dengan gimik berjoget juga menuai sentimen negatif. Gimik gemoy dinilai tidak mengedepankan adu gagasan dan program dari pasangan Capres-Cawapres. Bagi kami itu tidak ada masalah. Oke. Tetapi kalau nggak ada masalah mungkin jangan ngomongin kali ya, Pak. Hanya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu ada tempat dan waktunya dilakukan. Oke. Jadi jangan di semua tempat
joget di semua tempat Meskipun Bang joget. Vino mengatakan ada Gitu loh. substansinya juga kok gitu loh. Nggak cuma Tapi gimmick yang di capture kan hanya bagian jogetnya itu. Yang ngerti substansinya itu kan hanya yang joget aja. Dan Yang dibutuhkan lihat jogetnya juga. nggak tahu apa Dan substansinya. dibutuhkan juga. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto segera merespon dan menyindir balik Anies Baswedan soal joget. Kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh? Boleh sih ya. Gagasan gue boleh nggak? Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Jangan komentar tanpa dipelajari. Hah? Terserah deh. Lalu seperti apa jawaban dari kubu Prabowo Gibran menanggapi sindiran joget Prabowo dari tim Anies? Kubu Prabowo Gibran menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sebagai sebuah gimmick politik dan strategi politik untuk mendekatkan diri kepada calon pemilih. Seluruh pasangan calon itu telah, ya saya katakan telah dan sedang membuat gimmick-gimmick politik. Tidak ada satu pasangan calon pun yang tidak membuat gimmick politik. Ada istilah tugiman, ada selepet sarung, men in black, joget-joget, semua calon presiden juga joget-joget. Jadi gimmick politik ini adalah cara untuk ya sosialisasi, komunikasi dengan ide, gagasan, kreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kan soal laku apa tidak di pasar. Ternyata netizen itu memberikan istilah-istilah yang lucu-lucu kepada Pak Prabowo dan Gibran. Bagi pengamat politik Pangi Sarwi, politik saling sindir di antara capres ataupun tim capres merupakan hal positif untuk saling melakukan evaluasi. Dan hal tersebut menjadi menarik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau kita lihat dari politik saling sindir ini, menurut saya ini positif sebetulnya. Kenapa positif? Karena positif begini, kalau kita nggak ada politik saling sindir, tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada adu gagasan, termasuk adu data, itu justru pemilu kita lapangannya nggak ada asiknya gitu kan, nggak menarik justru. Makanya, tapi yang saya sangat sayangkan kan adalah misalnya ketika Anies menyentil kalau ada gagasan kenapa harus joget, itu kan menyerang betul. Sebenarnya nggak perlu. Meskipun ya artinya nggak menyerang siapapun kok. Ya artinya kalaupun seperti itu kan misalnya bahasa yang menarik, misalnya ada gagasan berjoget ya nggak apa-apa juga. Karena itu lebih halus. Jadi silakan gagasan tetap atau bergagasan dengan joget kan nggak masalah juga. Lalu benarkah gimmick politik yang dilakukan Prabowo Subianto dengan melakukan joget menjadi strategi politik dan sengaja dimainkan kubu Prabowo Gibran untuk merebut suara politik pada pemilih muda atau pemula yang memiliki populasi terbanyak di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Pemilu. Jangan lupa untuk update terus informasi Anda seputar pemilu hanya di TV One. Kami kabarkan, Anda putuskan. Saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.